Ada nonton ya. Ini bisa gitu. Nonton dong. Nonton. Tabungan. Udah nonton. Kok nggak ada yang nonton ya? Gitu, tonton gitu. Tonton gitu. Halo Kak Anggi, selamat bergabung. Silahkan di share ya Kak Anggi. Oke, selamat bergabung semuanya. Mohon di share dulu ke teman-temannya biar lebih rame. Info berita terkini Kak. Ya, sebelumnya apa kabar nih teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kembali lagi dengan aku Rara dalam siaran langsung yang pastinya menarik dan informatif tentunya, yang akan membawakan berita-berita trending dalam sepekan yang sedang terjadi di Bali, teman-teman. Sebelum itu jangan lupa untuk di-tap-tap layarnya dan di-share ke rekan-rekannya juga ya, biar hari ini lebih rame dan pastinya lebih seru untuk kita diskusi. Ya, selamat bergabung semuanya. Ayo teman-teman, di-share dulu ke rekan-rekannya biar lebih rame dulu, baru kita bawakan berita-berita yang paling menarik untuk kalian semua. Halo Kak Krisna, kembali lagi nih. Apa kabar Kak Krisna? Teman-teman yang lain gimana kabarnya? Halo Kak, halo. Jangan lupa di tap-tap layarnya ya Kak Krisna. Kurang sehat Kak, kenapa tuh Kak Anggi kok bisa kurang sehat? Baik-baik saja Kak. Oke Kak Krisna, bagus sekali. Jangan lupa untuk jaga kesehatannya ya, terus teman-teman, karena cuacanya juga lagi kurang bagus. Sakit hati, waduh, siapa tuh Kak yang nyakitin Kak? Siapa yang nyakitin hatinya Kak Anggi? Iya Kak, saya minum ibuprofen terus bagus Kak Krisna. Emang sekarang cuacanya lagi kurang bagus ya, pas banyak yang sakit juga. Nah, kenapa Kak Delepang? Kenapa tuh? Halo Kak Subawa, selamat bergabung. Nah, karena udah rame nih yang nonton, sebelumnya terima kasih banget ya udah join di live ini, yang pastinya kita mau ngasih berita-berita yang terupdate dan terpercaya tentunya. Jangan lupa untuk share dulu nih ke teman-teman yang lain biar mereka bisa ikut diskusi pada malam hari ini. Terima kasih Kak Anggi untuk gift-nya. Ini apa? Halo Kak Subasa. Jangan lupa di follow dulu nih yang belum follow Berita Bayi TV. Dan yang lagi libur nih, selamat berliburan ya, karena sekarang kan lagi cuti bersama. Mungkin ada yang mau di-share dulu hari ini lagi ngapain aja. Jadi reporter sekarang.
Iya, cuman baca ini aja sih, berita-berita yang lagi trending aja biar kalian juga makin update apa aja yang terjadi di Bali. Info kapan pulang kemana nih Kak Deni? Kurang tahu ya Kak Deni, mungkin bulan depan. Oke, sekali lagi selamat bergabung ya teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Anggi untuk gift-nya. Info dulu beritanya apa hari ini. Nah, kalau Kak Subawa mau tahu berita-berita apa aja yang terjadi, bisa tonton terus ya live-nya, karena kita juga nggak sambil ngasih tahu beritanya aja, kita juga mau diskusi bareng teman-teman semua di sini. Kalau Miss Mancanegara, iya Kak Cindy. Nah, seperti biasa kami udah nyiapin ringkasan atau rangkuman berita yang pastinya bikin kalian terdedikasi ya teman-teman. Jadi 1 jam ke depan aku akan membawakan berita-berita ini. Jadi jangan lupa untuk share dulu ke teman-teman yang lain biar mereka bisa join. Yang pastinya bisa makin rame dan seru. Kita teman datangnya Ormas Grip ke Bali gimana Rara? Nah, itu bentar ya. Jadi kita mungkin ke berita pertama aja langsung ya, karena udah ada yang nanya nih berita apa sekarang. Jadi yang pertama ini ada berita menarik dari Gubernur Bali, yaitu Pak Wayan Koster. Beliau dengan tegas mengajak seluruh jajaran Forkopimda untuk bersatu suara, yaitu dengan tidak akan menerima ormas yang membuat kekacauan dan mengganggu ketentraman Bali. Itu Kak Deni. Jadi dimana gubernur kita juga sudah menolak keras dari kedatangan ormas-ormas yang muncul di Bali. Nah, mungkin kita lanjut dulu ya Kak Deni. Jadi dimana sikap ini udah dibilang tegas karena udah ditunggu-tunggu banget sama masyarakat di Bali tentunya. Karena beberapa ormas yang datang itu bukan menjaga keamanan, malah membuat kekacauan. Jadi beberapa masyarakat malah tidak setuju dengan kedatangan mereka dan menganggap bahwa pecalang sudah cukup untuk menjaga desa adat di Bali. Untuk teman-teman gimana nih yang lain? Mungkin ada pendapat atau setujukah dengan sikap gubernur dengan menolak tegas ormas yang datang ke Bali? Mungkin bisa di-share di kolom komentar ya. Nah, selain itu Bali juga udah terkenal dengan kedamaian dan keramahannya. Jangan sampai ada pihak luar yang malah merusak image Bali yang udah dibangun dengan secara positif. Jadi bagi kalian yang punya pengalaman atau pendapat nih tentang ormas yang datang ke Bali, jangan ragu untuk share di kolom komentar. Kak Deni gimana Kak Deni? Mungkin ada tanggapan atau pendapat? Boleh banget ditulis di kolom komentar ya Kak Deni. Atau yang lain juga boleh banget. Sekali lagi aku nggak bosan-bosan mention buat share dulu ke teman-temannya biar mereka juga ikut nonton dan terdedikasi dari live ini. IG-nya apa Kak? Nanti ya. Oke, mungkin ini Kak Romlek udah follow Berita Bali TV belum? Kak Romlek jangan lupa untuk di-share dulu biar nanti aku kasih tahu deh IG-nya Igoy. Gak boleh nyebutin ini guys, gak boleh nyebutin media sosial lain guys, nanti ke ban. Dapat pahala Kak Romlek, dapat pahala pastinya. Ya teman-teman, mungkin ada tanggapan nih, atau kalian setuju atau malah enggak adanya ormas-ormas yang malah dari luar Bali itu kesini, atau cukup
pecalang dan keamanan tempat aja yang untuk menjaga kenyamanan kita di sini. Intinya dari kita sendiri ya pastinya untuk saling menjaga. Tidak setuju kak? Ini yang lain ada pendapat lain? Tolak grip kak. Oke, teman-teman yang lain pada setuju nggak untuk tolak grip? Tolak adanya ormas yang mengatasnamakan grip? Atau mungkin teman-teman ada yang punya tips untuk menjaga keamanan kita di Bali? Intinya sekali lagi ya, kita harus saling menjaga, jangan sampai orang luar merusak image positif yang sudah dibangun oleh Bali ini. Halo Kak Skyzo, selamat bergabung. Oke, mungkin teman-teman ada punya tanggapan atau kita mau lanjut ke berita selanjutnya aja. Ya, sekali lagi jangan lupa untuk tap-tap layarnya dulu, dan untuk yang belum follow dulu nih Berita Bali TV. Sekaligus langsung share ya ke teman-teman yang lain biar mereka juga ikut diskusi sama kita pada malam hari ini. Oke, mungkin kita lanjut dulu aja sambil kita menunggu teman-teman memberikan tanggapan. Kita langsung ke berita selanjutnya, yaitu dimana bagi kalian yang sedang mencari tempat chill dan melepaskan penat, ada update menarik nih dari perlancangan malam di pesisir Pantai Cemagi, Badung. Nah, tempat ini ternyata semakin menjadi tumpuan bukan hanya untuk warga setempat, tapi juga untuk wisatawan asing, teman-teman. Bayangin aja teman-teman, di suasana malam Pantai Cemagi dengan deburan ombak, angin yang sepoi-sepoi, dan juga ditemanin bintang-bintang pada malam hari. Itu romantis banget sih kelihatan dengarannya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ke sana atau ada yang punya tempat liburan lain, bisa banget di-share di sini. Siapa tahu teman-teman yang lain lagi pengen berliburan untuk cuti selanjutnya. Oke, boleh banget ya ditulis di kolom komentar untuk tanggapan-tanggapannya dan rekomendasi tempatnya. Terima kasih yang sudah membantu share. Nah, dimana Pantai Cemagi ini menjadi populer sebagai destinasi wisata malam, dan pengunjungnya juga tadi udah aku bilang bukan dari warga lokal aja, tapi sampai mancanegara. Dikarenakan mereka ingin menikmati suasana malam yang syahdu di sana. Nah, kalau saat akhir pekan atau hari libur itu pengunjungnya bisa mencapai 300 orang lebih, teman-teman. Wah, dan desa wisata Cemagi ini menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dan antusiasisme dari pengunjung sangat positif. Itu teman-teman. Mungkin ada yang punya tempat liburan lain, boleh banget kasih rekomendasi kalian di kolom komentar ya. Kata mana nggak kelihatan, tadi ada kok. Mungkin kita mungkin bisa di share lagi biar
rame, biar lebih rame. Oke teman-teman, ya kalau misalnya belum ada tanggapan terkait berita ini atau belum ada yang punya rekomendasi, kalian bisa cari scroll TikTok dulu nih, cari yang lagi viral di medsos terkait tempat wisata yang ada di Bali. Lalu balik lagi nih ke sini teman-teman untuk share apa yang udah kalian dapat. Oke, terima kasih lu. Sekali lagi jangan lupa di tap layarnya. Buat yang belum follow, silahkan di follow dulu Berita Bali TV, dan di sosial media lainnya ada beritabali.com, atau bisa cek berita selengkapnya ada di web beritabali.com. Apa Indra lagi bawain berita Kak, biar teman-teman di sini makin update terkait apa yang lagi terjadi di Bali. Kak Wayan, mungkin Kak Wayan punya isu atau topik yang ingin dibahas, boleh banget disampaikan di kolom komentar ya. Karena sebelumnya tadi kita lagi bahas tentang tempat wisata. Mungkin Kak Wayan punya rekomendasi tempat wisata yang keren di Bali, boleh banget ditulis di kolom komentar biar teman-teman juga tahu. Siapa tahu di next liburan, di liburan panjang, mereka bisa kesana gitu. Oke, jangan lupa di tap layarnya terus ya teman-teman biar makin rame. Atau sambil menunggu, kita lanjut dulu aja ya ke berita selanjutnya, karena kita beralih ke berita yang sedikit mendebarkan. Ini dapat dari Jembrana tepatnya, yaitu seorang residivis di Jembrana yang kembali berulah dengan melakukan pencurian dan peragutan di dua lokasi yang berbeda. Nah, kejadiannya itu di hari Minggu tanggal 4 Mei kemarin sekitar pukul 15:30. Tepatnya di halaman rumah warga di lingkungan Asri, Gilimanu, Melaya, Kabupaten Jembrana. Dengan keadaan residivis GAG ini mencuri sepeda motor yang tidak terkunci dengan kunci tergantung. Waduh, teman-teman harus selalu selalu jaga barangnya. Ini harus waspada terus. Jangan sampai kunci motor tuh tergantung di motor, karena kejadian pencurian tuh lagi marak banget di Bali. Nah, diduga korban RPS mengalami kerugian sekitar 6 juta rupiah. Aduh, teman-teman hati-hati banget ya kalau ada kejadian-kejadian seperti ini. Nah, tadi aku sempat bilang ada 2 kejadian, yaitu lagi satunya ini tidak disebutkan waktu pastinya, tapi tapi pelaku GAG ini menjamret dompet seorang perempuan berinisial K yang sedang berkendara motor sendirian. Nah, korban itu kehilangan sebuah handphone dan uang tunai sebesar 1.300.000 rupiah. Diduga total kerugiannya itu mencapai 2.600.000 rupiah. Lalu penangkapan dari tersangka ini terjadi di tanggal 5 Mei 2025 sekitar pukul 8 WITA di Jalan Gunung Agung, lingkungan Ketutup, Loloan Timur, Jembrana. Nah, gitu teman-teman, barang bukti yang didapatkan itu berupa sepeda motor, handphone, dan uang tunai. Sekaligus pelaku sudah dijerat pasal
362 KUHP Jonto dan pasal 65 KUHP tentang pencurian. Aduh, gimana teman-teman tentang pendapat ini, tentang tanggapan ini, berita ini, apakah ada tanggapan? Intinya selalu waspada dimanapun kalian berada, jaga barang-barang pribadi dengan baik dan aware lagi sama sekitar biar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Karena diberitakan sebelumnya memang pelaku sudah pernah ketangkep, tapi sekarang dia malah balik lagi dan mengulangi kejahatan yang sama. Aduh, mungkin teman-teman ada yang punya tanggapan atau kritikan terkait berita ini, boleh banget ditulis kolom komentar ya. Dan semoga pihak polisi mengambil tindakan tegas pada pelaku. Nah, teman-teman di sini apakah ada yang punya tips untuk tips keselamatan supaya kita terhindar dari musibah-musibah seperti ini? Boleh banget ya ditulis di kolom komentar. Hai, halo Kak Indra. Gimana Kak Indra? Kak Indra punya tips untuk menjaga keselamatan atau tanggapan? Mungkin boleh banget ya di-share di sini biar teman-teman yang lain tahu nih. Halo Kak Mei, selamat bergabung. Nah, selain tips keselamatan juga intinya kita harus saling menjaga ya tentunya. Semoga pemerintah punya cara yang tepat, upaya yang tepat untuk mengurangi hal-hal seperti ini. Dan semoga kejadian seperti ini sebagai menjadi pelajaran untuk kita semua. Hilari, aduh, kenapa nggak nanyain kabar aku nih Kak? Hilarius Baites, susah ya, nggak ada yang nanyain kabar aku nih. Cen cerita nih. Jadi Kak D mau berita apa nih? Tadi kita udah bawain berita terkait penolakan ormas di Bali, terus juga ada wisata liburan, habis itu ada juga berita terkait Revidis yang kejadian di Jembrana gitu Kak. Gimana kabarnya Kak Rara? Baik Kak Nailufli gitu. Kak Nay gimana Kak Nay kabarnya? Udah follow belum berita Bali TV? Jangan lupa untuk di-share ya Kak Nay, bantu di-share biar teman-teman yang lain juga tahu nih berita-berita yang terupdate. Mungkin Kak Nay punya ada tanggapan atau saran untuk kita menjaga keamanan dan keselamatan. Karena siapa? Oh Kak Krisna, ternyata gimana berita yang bully vs pelayang. Oke, mari kita rangkum, mari kita bawakan ya. Pelayang ya ini. Mungkin Kak Day mau ini dulu, mau ceritakan berita ini karena belum ada di dalam rangkuman kita Kak, atau besok kita rangkum untuk Kakak. Jadi Kakak stay terus di jam 20.17 untuk mendengar berita-berita itu. Mungkin Kak Day ada isu lain lagi biar kita rangkum besok sekalian kita bawakan Kak Day.
Berita apa yang dibawakan ini? Saya baru di TikTok. Halo Ibu Swanda. Ya Ibu, jadi kita di sini membawakan berita-berita seputar Bali yang tentunya lagi trending dan juga informatif. Biar kita selain membawakan berita juga kita sama-sama diskusi di sini, Ibu. Nah, tadi kita udah bawain berita terkait penolakan ormas di Bali, juga ada rekomendasi tempat liburan, dan juga terkait berita reviews dari Jembrana. Sangat bermanfaat ya live stream ini. Terima kasih Ibu Swanda. Mungkin Ibu ada masukan atau saran, boleh banget ya Ibu ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di follow dulu Berita Bali TV biar nggak ketinggalan berita-berita terupdate-nya Ibu. Nah teman-teman, mungkin kalau belum ada tanggapan terkait berita tersebut, kita lanjut dulu aja. Karena selanjutnya kita mendapatkan berita duka teman-teman, dimana ini lanjut ke Denpasar Timur. Sebuah rumah duka tingkat 2 di Sumber Tekau terbakar yang disebabkan oleh lintar pintas. Nah, kejadiannya itu pada hari Sabtu di tanggal 10 Mei 2025 kemarin di pukul 15:30 waktu bagian tengah. Tempatnya, lokasinya itu di Jalan Seruni nomor 20 Sumber Tekau Denpasar Timur. Untuk kronologinya itu rumah yang terbakar diduga pemiliknya bernama Ketut Saryani dan diduga penyebabnya adalah konslet listrik di kamar lantai 2. Nah, pemilik rumah dan cucunya berhasil menyelamatkan diri. Lalu warga dan petugas keamanan sempat membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Dan tidak lama dari itu ada 7 unit mobil pemadam kebakaran berhasil tiba di sana dan memadamkan api sekitar 1 jam. Untuk kerugiannya belum di-share pasti oleh pemilik. Jadi untuk itu kita tidak pernah tahu musibah apa yang akan kita dapatkan. Jadi harap berhati-hati dan waspada. Dulu saya pernah ke sana, ini karena kelalaian manusia. Ya betul Ibu, karena kelalaian kita justru malah membuat musibah yang cukup merugikan. Ini pelajaran penting pastinya untuk kita semua, untuk selalu memeriksa alat elektrik di rumah dan memastikan semuanya yang ada di rumah itu baik-baik saja, seperti gas yang biasanya menjadi penyebab kebakaran juga. Terus dupa, baru-baru ini juga di Jembrana sempat terjadi kebakaran karena dupa gitu Ibu. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya saran atau tips untuk mencegah hal itu terjadi, boleh banget di-share di kolom komentar ya teman-teman. Kita share di sini biar yang lainnya juga saling waspada, saling menjaga, biar bisa dikurangi untuk kelalaian yang seperti ini. Karena kejadian ini, musibah ini tidak ada di kalender. Jadi intinya kita harus tetap berhati-hati dan waspada, selalu aware sama sekitar. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau share dulu di sini tentang tips untuk menjaga keamanan di rumah. Kita harus apa dan bagaimana, boleh banget ya ditulis di kolom komentar.
Ya teman-teman yang baru saja bergabung, selamat bergabung, dan jangan lupa follow Berita Bali TV dulu dan share ke teman-teman yang lain. Mungkin kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya. Gimana nih teman-teman setelah beberapa berita yang kita bawakan, apakah ada saran atau masukan? Boleh banget ditulis di kolom komentar, terutama untuk saya sendiri sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya, biar live ini pastinya lebih seru dan lebih enjoy untuk kita bawakan. Boleh banget ya dikasih masukannya di sini di kolom komentar, atau yang kalau yang punya topik atau isu terkait berita-berita yang ada di Bali, boleh banget di-share ke kita biar kita bawakan juga ke kalian untuk rangkumannya, dan habis itu kita tuntas sampai bahas. Itu teman-teman. Sekali lagi jangan lupa dihidupin notifikasinya karena kita selalu hadir di pukul 20:17 waktu bagian tengah. Ini ada komentar nih. Kak, gimana tanggapannya? Tanggapan sama bule yang nggak diterima di warga lokal sampai nyiramin pakai selang. Oke, kita cari dulu nih. Waduh, memang ternyata ada video yang viral ya di media sosial memperlihatkan warga negara asing menyiram warga lokal menggunakan selang. Nah, kejadian ini karena kendaraannya itu terhalang akses keluar masuknya di villa kediaman WNA tersebut. Jadi intinya ya Kak Jayan, silahkan kita sebagai warga lokal juga menghormati WNA, dan semoga WNA yang berkunjung ke Bali juga lebih tidak menggunakan emosi sembarangan, karena banyak banget kejadian-kejadian warga negara asing ini ya ugal-ugalan gitu ya di Bali. Gue suka ML ya, postingan ibu keren sekali, saya juga suka. Aduh, ajain mabar tuh, ajain mabar aja Kak Indra. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya kalau belum ada pendapat terkait atau tanggapan terkait berita kebakaran ini. Nah, karena selanjutnya kita harus memberikan apresiasi kepada Prof. Suryani karena atas dedikasinya, karena selama 20 tahun ini dalam membantu sesama yang mengalami masalah kesehatan mental. Ini membuktikan bahwa isu kesehatan mental itu penting dan memerlukan perhatian dari kita semua. Gimana pendapat kalian? Karena berita akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus mengakhiri hidup. Boleh banget ditulis dulu di kolom komentar tentang tanggapan kesehatan mental ini. Nah, kejadiannya ini di Minggu pada tanggal 11 Mei 2025 di kantor pusat FIMH di Denpasar saat merayakan ulang tahunnya ke-20, dan acaranya itu dihadiri oleh staf, relawan, dan juga sahabat institusi. Di sana Prof. Ketut Suryani menyampaikan keprihatinan tentang kasus mengakhiri hidup dan pentingnya pendekatan holistik. Nah, SIMH ini berkomitmen untuk memperluas layanan dan advokasi kesehatan jiwa ke depannya. Semoga dengan upaya itu kejadian-kejadian atau keinginan mengakhiri hidup itu lebih berkurang. Bukan lebih berkurang, mari kita stopkan. Intinya jangan menyanyiakan nyawa kalian yang berharga itu ya teman-teman.
Nah, mungkin di sini ada yang punya pengalaman mencari bantuan atau memberi dukungan untuk kesehatan mental, boleh banget di-share di kolom komentar ya. Mungkin dia lelah, walaupun lelah Kak Jayan, tapi mengakhiri hidup itu bukan jalan yang paling tepat. Ketika ada masalah, apapun masalahnya pasti ada jalan keluarnya Kak Jayan. Saya punya temen namanya Yudi. Masa dia mau mengakhiri hidup gara-gara diselingkuhin? Waduh, kalau masalah percintaan ini emang ada habis-habisnya ya Kak Jayan. Boleh dikasih tahu ke temennya, kasih saran, dan perhatikan terus nih Kak Jayan temennya, jangan sampai dia mengakhiri hidup hanya karena percintaannya kandas. Dihibur temennya mungkin ya. Atau Kak Jayan punya tips atau cara saat melihat teman yang merenung atau tiba-tiba sifatnya berubah, moodnya berubah, itu gimana sih cara mengatasinya? Mungkin boleh di-share di sini, siapa tahu teman-teman ada yang ngalamin hal tersebut. Kakak di mana ya? Saya nyari berita terpercaya. Halo Ibu Suanda, bisa untuk selengkapnya bisa cek di websitenya beritabali.com ya Ibu. Oke, mungkin ada yang punya saran atau tips jika ada seorang temannya atau sekitarnya yang kelihatan lagi punya masalah, boleh banget di-share. Akhirnya makasih, sama-sama Ibu. Nampaknya saya bakal ngajak dia ke tempatnya yang mereka sukai berhubung Yudi. Boleh diajak ke tempat yang positif ya Kak Jayan. Ya kan, kita ya kan, mungkin teman-teman ada yang punya pendapat lain. Kalau bisa yang positif ya teman-teman, karena kalau misalnya sampai kehilangan sadaran, bisa aja terjadi hal-hal yang gak terduga atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tetap selalu berhati-hati teman-teman ya semua. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau diskusi dulu terkait kesehatan mental, karena dari kemarin kayaknya kita ngobrolin kesehatan mental terus ya, karena masih jadi perhatian utama nih untuk kita. Nah, seperti yang kita tahu, memang benar akhir-akhir ini sering banget kejadian seseorang mengakhiri hidupnya gitu. Intinya terlalu tetap semangat, jika ada masalah pasti ada jalan keluarnya, jangan mengambil jalan pintas ya teman-teman. Itu pesan dari saya. Mungkin di sini ada yang punya pesan, kesan atau saran, boleh banget ditulis di kolom komentar. Boleh banget, dan jangan lupa untuk share terus ke teman-teman yang lain dan nyalakan notifikasinya. Kenapa anak zaman sekarang suka berhubungan dengan mental health? Ya Ibu, sekarang kesehatan mental itu jadi sedikit mental health ya, jadi pusat perhatian banyak orang, karena itu lagi balik Ibu dengan kesehatan mental yang mungkin menurut saya kurang bagus, kurang baik. Jadi mereka cepat sekali terdoktrin pikirannya untuk mengambil jalan pintas. Nah, itu perlu diperhatikan lagi, karena seperti yang kita tahu memang zaman sudah berbeda.
dan itu yang buat generasi Z kelihatan lemah, padahal sebenarnya mereka bisa, cuman karena itu jika tidak diperhatikan mentalnya malah mereka mengambil jalan pintas. Solusi buat saya yang nggak pernah dapet cewek yang sesuai dengan saya, ya jangan, kalau untuk pasangan saya tidak berani komen ya Kak Jayan karena takutnya salah. Ya semoga mendapatkan jodoh yang baik dan benar saja Kak Jayan. Nah itu Bu, salah satu orang yang perlu diperhatikan mentalnya seperti Kak Jayan ini, karena dia tidak punya solusi untuk mencari cewek yang benar. Kita tidak tahu ya apa yang ada di pikiran kakaknya. Dia selalu aware lagi sama sekitar, jangan diremehkan orang-orang yang kelihatannya punya masalah, ataupun orang-orang yang diam, banyak diam itu juga tidak boleh diremehkan karena mungkin mereka lebih sering memendam. Ya kita sama-sama berupaya untuk mengurangi kasus-kasus pengakhiran hidup itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya saran atau tanggapan, boleh banget ditulis di kolom komentar biar bisa share lagi ke yang lain. Gitu Kak, terima kasih Rarat. Sama-sama Ibu. Nah, mungkin udah gak kerasa ya, hampir 1 jam saya nemenin kalian di sini. Jadi sebelumnya terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah bergabung, udah ikut diskusi sama kita malam ini. Aku sangat-sangat mengapresiasi dan berterima kasih lagi. Ingat, kita selalu hadir tiap harinya di pukul 20.17. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan berita-berita menarik nih. Ada solusi nggak Kak? Saya kurang semangat akhir-akhir ini, jadi nggak fokus kuliah dan kerja. Oke, mungkin untuk solusi dari saya, selalu melakukan kegiatan yang positif, mencari tempat untuk refreshing. Mungkin kakaknya kurang refreshing nih, jadi malah kurang semangat. Intinya lakukan kegiatan-kegiatan yang positif aja Kak. Terima kasih Kak atas untuk gift-nya. Oke, mungkin dari itu kita cukupkan dulu sampai saat ini. Kita lanjutkan besok dengan membawakan berita-berita menarik tentunya, dan informatif dan juga terpercaya. Jangan sampai kalian kemakan berita-berita hoax, oke? Sekali lagi buat yang belum follow nih, silahkan follow dulu akun Berita Bali TV, dan juga share ke teman-temannya, sebarluaskan live ini ya, biar yang lain besok bisa ikut diskusi dan makin seru, pastinya lebih rame lagi. Terima kasih Kak Rudi untuk gift-nya. Selamat semangat ya Kak. Terima kasih Kak Nay. Oke, mungkin sampai sini dulu ya perbincangan kita hari ini. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Bye bye.